Well, teman-teman, terakhir kali candle reversal besar ini terjadi setelah pump yang kita alamin, teman ya. Jadi sebelumnya ini adalah satu candle pump besar, lalu diikuti oleh candle dump yang sangat amat besar di sini ya, melewati bahkan candle pumpnya. Terakhir kali ini terjadi, ini tidak berujung baik untuk Bitcoin. Gue juga sempat post teman-teman di Telegram untuk analisa dan prediksi gue ini untuk real time market. Kalian bisa join grup ini gratis, linknya ada di deskripsi. Jadi baru aja terjadi candle reversal ke bawah oleh Bitcoin teman-teman ya, dan ini bisa menyebabkan Bitcoin bisa aja dibanting di bawah 20.000 lagi jika mendapatkan sentimen negatif dari hasil FOMC meeting yang akan terjadi besok. Saat ini melalui platform BingX gue juga masih running short ya di dalam Doge di sini plus 4% atau sekitar 1 juta rupiah. Target gue masih tetap sama, ada di 0,08 teman-teman ya. Ini profit taking sekitar 100% dengan risk reward 1:2. Bagi yang sudah follow copy trade gue melalui BingX ini udah otomatis keikutan trade ini juga. Bagi yang belum, ini gue bisa saranin kalian cobain fitur copy trade dari platformnya BingX. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalkan kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya, jadi jangan dilempar ke gue. Ya gue nggak memaksa lah teman ya, kalau misalkan kalian pengen ikutin gue, nanti gue open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gue sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gue aja. Jadi di sini gue ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman-teman di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan, dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi terakhir kali teman-teman ya, ini terjadi di tanggal 31 Oktober ya. Sebelumnya kapan sih ini terjadi? Jadi di sini gue pengen kasih tau, sebelumnya ini pernah terjadi teman di tanggal 15 Agustus. Kalian perhatikan sebelumnya di sini ada terjadi satu candle pump teman ya di tanggal 15 Agustus, lalu diikuti oleh candle dump yang lebih besar dibandingkan pump sebelumnya teman. Sebelumnya ini juga adalah pola breakout teman-teman ya. Jadi di sini kita mengalami breakout, habis itu di sini kita mengalami double top, triple top. Sama seperti apa yang kita alami di sini ya, kita alamin yang namanya double top juga di sini. Jadi kita benar-benar mengalami exactly hal yang sama, di mana kita mengalami candle pump ya. Sebelumnya kita mengalami candle breakout, lalu kita mengalami yang namanya pattern double top maupun triple top. Habis itu ada satu candle reversal seperti ini terjadi. Apa yang terjadi teman-teman ya, kita ya naik pelan-pelan di sini ya, kita naik pelan-pelan. Habis itu di sini kemudian kita dibanting lagi teman-teman ya, kita nggak kuat, kita naiknya itu dikit doang gitu. Jadi kita nggak berhasil naik di atas candle reversal ini teman-teman ya, di atas level 24.8 ini. Kita nggak bisa berhasil naik di atas level tersebut. Lalu apa yang terjadi ya, big dump terjadi teman-teman ya, dan big dump ini bisa nge-retake teman-teman ya. Ini tuh bisa balik ke level sebelum kita mengalami pump teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say teman-teman ya, ini terjadi di skenario kali ini, maka ini akan membawa kita lagi teman-teman ya, balik ke level dimana sebelum kita di pump, yaitu di level 19.200 untuk Bitcoin. Sebelum menurut gua ini bisa menjadi potensial the last support ya, the last ever Bitcoin akan menyentuh level 19k sebelum akhirnya dia melakukan kenaikan dia kembali dan breakout teman-teman. Karena breakout volume ini menurut gue masih kurang kuat teman-teman ya. Jadi well masih bisa ada potensi teman, maybe teman-teman ya, kita retest kembali ke bawah. Setelah itu diikuti oleh massive breakout teman-teman ya. Diikuti oleh benar-benar breakout untuk Bitcoin menuju ke level at least minimal 25.000 menurut gue untuk November ini sendiri. Kalau misalkan kita ubah ke time frame monthly, nah di sini kalian bisa perhatikan ya, kita closing di candle hijau sekitar 5% teman-teman ya, candle hammer. Dan biasanya rata-rata ya, kemungkinan 60-70% biasanya kita ketika membuka candle berikutnya, kalau misalnya kita ketemu candle doji hammer seperti ini, biasanya kita akan nge-fill area hammer bawah, lalu kita bakalan mantul ke atas. Nah, jadi contohnya ini terjadi di bulan Maret teman-teman ya. Ini kan kita di bulan Februarinya kita ketemu candle doji hammer teman.
Habis itu di bulan berikutnya nih kalian perhatikan kita sempat nge-shoot ke bawah sebelum akhirnya kita closing candle bulannya tetap di hijau. Jadi kita nge-shoot ke bawah untuk nge-fill kepala hammer ini aja. Habis itu kita balik lagi ke atas. Jadi kalau misalkan in case ini juga terjadi, teman-teman ya, in case ini juga terjadi, maka kita akan nge-fill area hammer ini. Dan area hammer ini kalau misalkan kita perhatikan ini minimal ada di 19.4. Kenapa ya? Gue memprediksi area level 19.2 karena itu juga bakalan nge-fill hammer kita di bulan November ini sendiri. Nah, pattern seperti ini teman-teman, gimana kita mengalami dua kenaikan kalau misalnya kita ukur dari tanggal 28 September. Jadi double naik abis itu dihantam teman-teman di nomor 4-nya ini benar-benar yang paling rendah di antara kita mengalami dua kenaikan. Jadi ibaratnya benar-benar fake out banget. Ini pernah terjadi juga di tanggal 16 Juni tahun 2020 kita mengalami dua kenaikan abis itu dibanting ke level 4 ya, dimana kita benar-benar terjadi maksimal fake out di sini yang ada di level 18.200, kalau yang ini kan ada di level 8.800. Habis itu kita dipompa balik ke level 5 ya, menunjukkan adanya pertanda breakout. Kalau yang satu ini kita dipompa balik ke poin nomor 5 teman-teman. Lalu apa yang terjadi teman-teman ya, kita lihat ini ada retracement teman-teman. Kalau misalnya kita ukur dari sini ya 18.500 sampai topnya yang ada di 21.000, ini kita lihat dia nge-retrace sampai Fibo 61.8. Dan di sini kalau kita retrace dari poin nomor 4 ke poin 5, ini Fibo 618 ini exactly ada di level 19.300 teman. Jadi 19.3 hingga sampai 19.200 ini adalah exactly teman-teman, lagi-lagi menyentuh area target yang gue bicarakan. Jadi sebenarnya gue juga pengen kalau misalkan dari sini Bitcoin langsung naik ke atas lagi teman-teman, membentuk higher resist. Cuman apa boleh buat gitu ya kalau misalkan kita baru aja ngelihat satu candle reversal ini kemarin malam yang sebenarnya gue juga nggak pengen lihat. Sekali lagi gue nggak bilang dengan garansi 100%, kepastian 100% bahwa Bitcoin akan anjlok seperti ini ya. Nah, tapi menurut gue chance-nya sekitar 60-70% karena ada pertanda satu candle reversal ini, di mana satu candle reversal ini teman-teman ketika ini terjadi di tanggal 15 Agustus langsung terjadi dump besar pada Bitcoin. Jadi menurut gua teman-teman history bisa aja repeat itself gitu, dan kita harus siap sedia teman-teman, selalu siap sedia dengan apapun skenario yang ada. Dan pastinya ini bisa jadi invalid teman-teman kalau misalkan kita refill candle reversal ini lagi teman-teman, seperti yang gue bilang kalau misalkan kita refill kan ini kita harus minimal balik ke level 20.7 lagi. Jadi kalau misalkan ini kita lihat teman-teman BTC balik lagi ke level 20.800, maka teman-teman kemungkinan ini bisa jadi pertanda reversal dan kemungkinan Bitcoin bisa melanjutkan kenaikan dia. Jadi yang gue expect adalah Bitcoin harus bisa balik ke level 20.8. Selama itu nggak terjadi, kalau misalkan kita ini dari sini kita menemukan candle hijau lalu kita dicicil turun terus menerus, nah di sini kita harus wajib waspada teman-teman karena bisa jadi potensi fake out ini, apa yang gue bicarakan ini bisa aja keluar. Jadi ini adalah apa yang gue lakukan ya. Jadi ini adalah trading strategi yang akan gue lakukan sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading plan dan trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.